pasti mereka pasang baleho untuk siap-siap di 2021 akhir atau 2022 awal. Dan itu yang akan terjadi. Jadi jangan berpikir bahwa akan terjadi siklus elektoral yang standar 2024. Semua baleho itu dimaksudkan untuk mempercepat perubahan. Itu intinya tuh. Iya betul, kan revolusi itu walaupun sebagai bahasa dia sloganistik aja, tapi itu adalah niat yang dihasilkan oleh keadaan sosial, bukan karena voluntarisme orang maka ada revolusi. Nah semua persyaratan itu sebetulnya ada di depan mata kita tuh. Yang diterangkan tadi oleh Jayadi juga menjadi referensi untuk melakukan aksi. Jadi kenapa orang aksi? Ya karena ada catatan kaki yang dibuat oleh Pak Jayadi, kan itu intinya kan. Dan bahkan itu harus dilanjutkan bahwa kan seluruh berita dalam 2 minggu ini itu buruk tentang Indonesia. Salah satunya berita baik adalah orang kaya bertambah. Itu yang mencengangkan. Jumlah orang kaya di Indonesia ternyata bertambah justru selama COVID. Lalu orang bertanya, Oke, kalau orang kaya bertambah, harusnya status kita di dunia itu naik ke middle income country. Tapi justru turun ke lower income gitu, atau middle lower income. Jadi ajaib, orang kaya bertambah, tetapi status agregatnya kita turun sebagai negara yang berpendapatan menengah ke bawah. Itu artinya disparitasnya naik tuh. Jadi berarti ada kelas menengah yang bukan naik ke atas tapi turun ke bawah, jadi miskin. Kan begitu cara melihatnya. Nah ini hal yang justru mendukung teori revolusi itu karena ada pertentangan kelas di situ kan. Jadi seluruh data akademis membenarkan teori endgame. Jadi yang mendorong terjadinya teori endgame adalah bahan-bahan akademis, bahan-bahan ilmiah, bukan niat saya atau niat Rizal Ramli atau siapa. Kan itu intinya kan yang kita mau perhatikan tuh. Nah sekarang kita coba bayangkan misalnya pemerintah masih menganggap bahwa ekonomi bertumbuh. Iya, tapi itu ketika 2 bulan lalu ketika belum masuk ke darurat dan konsumsi masih 60% menyumbang pada pertumbuhan, kan itu yang terjadi kan. Semua orang tentu keluarin uang terakhir karena menganggap Pak Jokowi bilang nanti kira-kira bulan Juni kita udah bebas dari COVID. Maka semua orang bergembira, dia spend itu. Sekarang tabungannya habis, ada lebaran, orang maksa buat, walaupun tabungan habis, kita berlebaran itu beli sesuatu buat orang tua segala macam, karena diberi janji nanti bulan Juni udah ekonomi membaik. Tuh. Apalagi indikatornya tuh motor, kredit motor booming lagi tuh. Iya, karena orang ingin beli motor baru, karena berharap setelah itu ada perubahan ekonomi. Sekarang, ketika mereka spend semua, akhirnya tabungan habis, ekonominya memburuk. Kan itu intinya. Karena itu mau dipoles, enggak, ekonomi tumbuh 7%. Oh iya, tumbuhnya itu dibandingkan semester per semester pada tahun yang berbeda. Tuh. Kalau mau lebih drastis lagi, bilang aja ekonomi tumbuh 1000%. Datanya apa? 1799 VOC runtuh. Jadi dibandingkan kuartal pertama 1799 ketika VOC bangkrut dengan kuartal pertama tahun ini memang 1000%. Tapi datanya dari 1799 ketika VOC bangkrut. Terlihat bahwa pemerintah mau kasih kegemparan melalui headline bahwa Indonesia tumbuh 7%. Padahal faktanya tidak begitu. Jadi semua angka yang diterangkan hari ini itu memberi semangat untuk endgame, dan itu yang ditangkap oleh mahasiswa. Jadi kalau seorang ngabalin bilang, ya ngapain ada perubahan kok, kenapa kalian mau demo? Itu artinya, apalagi dia bilang apa, ngikut-ngikut Rocky Gerung. Ya artinya dia nggak paham cara membaca masyarakat kan. Dan itu yang menerangkan bahwa lingkar sorban itu tidak setara dengan lingkar otak. Jadi dianggap kalau lingkar sorbannya segitu, maka lingkar otaknya juga segitu. Enggak, reverse logicnya di situ tuh. Tapi udahlah, itu saya kira kita sambut aja bahwa ada kegembiraan mahasiswa untuk memakai hak konstitusionalnya. Nah kalau soal kepentingan ya macam-macam kepentingan, tapi saya sebetulnya gembira melihat ada semacam inner konflik, inner struggle di dalam kabinet. Kan Menko Perekonomian nggak cocok dengan Menteri Keuangan dalam beberapa isu. Menko
investasi nggak cocok dengan Erick Thohir dalam beberapa isu. Dan itu terbaca di publik kan. Jadi seolah-olah ini kapal yang navigasinya itu ke kiri, kaptennya banting ke kanan setirnya itu. Padahal navigator bilang ke kiri itu badainya dari kanan, dia masuk ke kanan juga tuh. Ya karena otaknya itu terbalik-balik, sungsang itu buat baca keadaan. Jadi itu keadaan kita sebetulnya tuh. Nah mestinya ada teguran tadi. Jayadi tadi terangkan, mestinya DPR tegur keadaan itu. Nggak bisa karena DPR itu kan dirantai oleh kebijakan untuk terus-menerus hidup di dalam tadi istilah apa tuh elected autocracy. Mereka dipilih memang, tetapi untuk membenarkan autokrasi itu kan itu jadinya. Jadi sekali lagi kita bisa tumpahkan seluruh kemarahan etis kita, lalu kita kasih dasar referensi akademis, tapi semua itu harus berujung pada perubahan yang dipercepat. Karena hanya itu. Lain kalau orang masih kasih harapan, ya ini nggak ada orang bahkan menganggap setiap kali Presiden Jokowi tampil di media massa itu imunitas turun gitu kan, orang tutup mata tuh, ini pusing apa lagi nih. Begitu juga Pak Mahfud ngomong begitu semuanya tuh. Jadi kira-kira itu intinya, dan kehilangan trust itu arti kehilangan segala-galanya. Mestinya dalam keadaan darurat semua orang itu cari pemimpin kan, mau dia oposisi mau dia pro, karena kedaruratan bikin orang panik, dia butuh pemimpin. Sekarang ada pemimpin yang nawarin diri, tapi nggak dipeduli. Dianggap juga bukan pemimpin karena nggak paham, tidak punya kapasitas, dan bohong terus. Jadi situasi ini yang membenarkan social unrest itu datang dari keresahan yang betul-betul real, bukan yang disodorkan atau dikemas oleh oposisi itu. Oposisi yang nggak ada apa-apanya, oposisi yang ngoceh-ngoceh doang. Dan oposisinya kan udah berkurang kan, sekarang satu orang kan meninggal tadi kan. Ada satu soal yang juga ingin saya tanyakan ya, mengenai fenomena elit-elit politik terutama yang berpikir 2024 seolah-olah tidak lagi konsentrasi pada pekerjaannya sekarang, tapi sibuk memake up diri untuk 2024 dengan pasang baliho-baliho ya. Padahal masa pemerintahan sekarang ini kan masih 3 tahun lagi. Kalau untuk bertempur nanti kan baru 2024, tetap 3 tahun kurang lah kalau bulan Februari pilpresnya. Ini fenomena apa, Bang Rocky? Seolah-olah kok ini gelanggang ini ditinggalkan untuk mencari atau bersiap dengan gelanggang lainnya yang masih 3 tahun lagi. Iya, karena itu nggak masuk akal orang pasang baliho dalam waktu ke 2024 yang panjang. Pasti mereka pasang baliho untuk siap-siap di 2021 akhir atau 2022 awal. Kan itu yang akan terjadi. Jadi jangan berpikir bahwa akan terjadi siklus elektoral yang standar 2024. Semua baliho itu dimaksudkan untuk mempercepat perubahan politik. Itu intinya tuh. Kan Mbak Puan, mana Mbak Puan tahan sampai 2024? Ya itu dia pasang baliho tuh. Siapa lagi? Erlangga juga begitu. Jadi kita justru mesti anggap baliho itu adalah tanda elitnya minta pemilu dipercepat, atau baliho itu tanda bahwa inner struggle itu sudah terjadi. Kalau ada etika dalam kekuasaan, nggak ada orang yang pasang baliho, semuanya menghormati presiden. Ini dia pasang baliho, jadi dia memang nggak hormati presiden lagi. Jadi bukan sekedar mahasiswa yang nggak hormati presiden karena dianggap sebagai king of the service, tapi juga inner circle-nya tidak lagi menghormati presiden. Itu yang menyebabkan setiap kali presiden pimpin rapat online, itu menteri-menteri itu punya grup WA, lalu saling kirim WA sendiri-sendiri, dan ini orang ngomong apa lagi di depannya. Lalu dibalas, udah lu terima aja deh, kan ini akan ada percepatan. Jadi di kalangan menteri itu jadi olok-olok, kira-kira begitu kan. Saya bisa bayangkan bocoran-bocoran itu kan. Memang begitu kan. Kan gampangnya setelah sidang kabinet, Presiden Jokowi masuk ruangan, terus menterinya saling tatap kiri tatap kanan. Kesimpulannya apa ya? Karena memang nggak ada kesimpulan. Jadi karena itu menteri yang satu ambil inisiatif ngomong ke pers, menteri yang lain ngomong ke pers lagi, pertentangan. Itu pertanda bahwa presiden memimpin rapat, lalu dia nggak tahu apa yang mau disimpulkan. Maka menteri-menterinya itu ya bikin inisiatif sendiri. Jadi keadaan itu yang mesti kita pahami, bahwa ada perapuhan di dalam kepercayaan publik, pasti itu terjadi, tapi juga ada inner struggle di dalam kabinet. Itu. Nah itu dua-duanya membahagiakan saya. Nah itu mempercepat teori endgame itu. Ini saya baca secara akademis aja, bukan ngumpulin. Kan kemarin Rocky Gerung ngumpulin mahasiswa dikasih duit segala macam atau apa segala macam. Ini di mana otaknya itu? Memang
istana ini keras kepala semua, mulai dari KSP, siapa tadi itu, makhluk. Jadi nggak mau pahami keadaan kita. Tapi sebetulnya orang yang saya kira juga, ya buat apa juga keras kepala kan? Kan kepala yang keras itu dimaksudkan untuk melindungi otak gitu. Kalau nggak ada isinya, buat apa kepala keras kan? Percuma.